Selamat malam Bu Hileng, Bapak Selamat Ibu, malam, teman-teman semuanya. Syung Agus. Selamat malam semua teman-teman yang hadir. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Pak Agus yang udah terburu-buru nih pulang ya dari kantor. Oke, Iya, lumayan. Oke teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kalau dari Susyung Hengki kita belajar bagaimana mengendalikan gajah kita. Bagaimana cara kita mengendalikan pikiran kita. Ya, itu kita baru mulai belajar ya, dan kita masih terus mempraktekannya. Nah, kalau dari Susyung Agus, kita belajar bagaimana memahami pikiran bawah sadar kita yang seringkali muncul dan berperan mengambil peran besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu bagaimana caranya agar kehidupan sehari-hari kita yang banyak dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar itu menjadi terkendali, dalam arti kata bagaimana cara kita mengatasi mungkin hal-hal yang negatif yang sudah pernah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, yang barangkali juga bisa berupa trauma, dan bagaimana pula cara kita berinvestasi terhadap pikiran bawah sadar kita untuk hal-hal yang membahagiakan, untuk hal-hal yang positif, yang nantinya juga akan kebawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu hari ini kita akan dibimbing oleh Susyung Agus mengenai pengertian dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita. Nah, terima kasih Susyung Agus. Kami persilakan. Baik, selamat malam. Terima kasih Ibu Hileng. Terima kasih teman-teman, Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan. Bersyukur ya kita semua hari ini bisa kembali bertemu, berdiskusi, sama-sama belajar ya, satu sama lain membagi pengalaman apa yang sudah kita lakukan. Hari ini seperti tadi disampaikan oleh Ibu Hileng, saya ingin menggunakan kesempatan baik ini untuk sharing sedikit lebih memahami pikiran bawah sadar kita, ya. Jadi pikiran bawah sadar itu mungkin Ibu Bapak sering kita dengar, sudah sering mendengar ini ya. Tapi mungkin ada yang sama sekali belum paham sepenuhnya, ada yang mungkin sudah mendalami. Nah, nanti kita bisa saling sharing, terutama yang sudah mendalami ya. Tapi bagi yang mungkin baru sering dengar tapi sesungguhnya tidak begitu paham apa, mudah-mudahan sesi ini bermanfaat. Kenapa pikiran bawah sadar itu penting? Konon katanya banyak ya penelitian-penelitian yang menyampaikan, memberikan data-data bahwa sebenarnya kebiasaan kita, keputusan kita sehari-hari, kemudian perilaku kita sehari-hari, kemudian tabiat, sifat, dan sebagainya itu sesungguhnya adalah refleksi dari apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, saya termasuk orang yang senang mendalami yang namanya pikiran, ya, karena banyak hal-hal yang saya baca katanya ya itu berawal dari pikiran. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, dan semuanya berawal dari sana. Karena dari itu saya setiap kali ada yang terkait dengan pikiran, saya selalu berusaha mencoba mencari, membaca, ataupun mempraktekkan. Jadi dalam rangka pencarian tersebut, saya pelan-pelan makin melihat, oh seperti ini, oh seperti ini. Dan juga sekaligus membangun keyakinan bahwa pikiran itu memang berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Tentu ini di luar, kita berbicara dalam konteks usaha ataupun upaya yang dimiliki manusia, ya. Dan tentu semua usaha ini kalau tanpa restu yang maha kuasa, tanpa restu yang yang maha kuasa tersebut, ini mungkin tidak terjadi, ya. Jadi kita bicara dalam konteks kapasitas kita. Nah,
hari ini saya izinkan share sedikit. Saya saya izin untuk share screen dulu ya. Ibu Hileng boleh tolong bantu saya supaya ini jadi co-host ya. Jadi bisa share screen. Oh, ini karena Ibu Hileng masih screen sharing. Bisa tolong ya, thank you. Sebelum memulai, mungkin ada pertanyaan atau ada yang sudah melakukan sesi latihan yang sebelumnya diajarkan oleh atau di sharing oleh Pak Hengki juga silakan ya. Kalau ada yang mau sharing, ada pertanyaan juga boleh ya Ibu Hileng ya, sebelum saya melanjutkan ke sini. Mic Ibu Hileng masih mati. Atau yang ingin bertanya dari sesi saya sebelumnya mengenai pikiran bawah sadar juga boleh. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ya di sini ya. Ya, silakan kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya. Terutama di sini ada peserta yang baru ya, Ibu Selvi sama Ibu Suyanti. Apakah sudah join? Oh, ada teman-teman baru ya, Bu Hileng ya? Ya, ada teman-teman baru nih. Selamat datang kepada Ibu Bapak, teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi bagus nggak juga. tahu pakai nama, belum masuk sih. Oh, belum masuk ya udah. Buat teman-teman yang sudah bergabung sejak awal ataupun mungkin ada yang tidak sempat mengikuti beberapa sesi, bagus juga untuk merefresh kita bahwa sebenarnya sesi-sesi ini adalah sharing pengalaman ya. Jadi tidak ada sumber yang dianggap paling benar, enggak ya. Jadi kalau ada yang ingin sharing dalam sesi ini tentu sangat diharapkan. Jadi kita bisa saling berdiskusi, saling menggali lebih jauh. Dan apa yang di-sharingkan oleh siapapun di sini biasanya dari pengalaman ataupun dari bacaan. Malam ini juga saya akan sharing dari hasil apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, juga mungkin pengalaman saya sebagai seorang hipnoterapis klinis ya, di bawah asuhan atau bimbingan Pak Adi Gunawan. Jadi dari pengalaman itu dan apa yang saya baca, apa yang saya alami, apa yang saya praktekkan, saya mau share di sini. Jadi benar atau salah tentu sangat relatif. Jadi kita boleh saling memperkaya di sini. Jadi kalau tidak ada yang sharing, saya izin lanjutkan ya, Ibu Hileng ya. Ya, oh ya di sini sorry ada yang namanya Olga nih. Olga juga baru ya? Iya, saya baru Bu Gailan. Iya. Iya. Selamat datang. Ada yang mau ditanyakan atau mau sharing? Enggak, saya baru mau lihat. Saya nggak tahu apa ini, tapi saya mau coba lihat ada yang sharing ke saya. Oke. Thank you. Kita bisa lanjut ya, Ibu Hileng ya? Iya, silakan. Oke, baik. Kepada Ibu Bapak, teman-teman yang baru bergabung, jadi sesi-sesi ini adalah kita diskusi terkait dengan mindfulness ya. Dalam bahasa Indonesia kita sering sebutnya berkesadaran ya. Mindful itu adalah kondisi yang sadar penuh. Jadi setiap saat, bahkan bilangnya adalah setiap detik ya, itu kita selalu sadar dengan apa yang kita lakukan. Nah, untuk meningkatkan mindfulness ini tentu diperlukan praktek-praktek. Nah, itu dalam beberapa sesi sebelumnya, Pak Hengki yang sangat rajin membaca buku dan mempraktekkan, beliau juga sudah sampaikan beberapa tekniknya. Beberapa dari kita juga sudah praktekkan dan mendapatkan manfaatnya. Dan sekali lagi sudah ada disclaimer ya, bahwa satu teknik bisa sangat berbeda dengan teknik lainnya. Jadi silakan dicari teknik yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi sangat mungkin teknik A cocok dengan saya, tapi mungkin tidak cocok pada saat dijalankan oleh Ibu Hileng. Ya. Jadi ini disclaimer yang harus dipegang oleh kita semua yang peserta di sini. Karena memang bicara mindfulness itu berarti kita berbicara dengan kondisi pikiran setiap individu. Nah ini sangat-sangat berbeda. Pengalamannya, mungkin dari proses latihannya, pola pandang, dan kemampuan fisik itu berbeda-beda. Nah,
hari ini saya mungkin mau lebih sedikit membekali dari sisi teori pengetahuan. Kenapa? Karena ini berguna buat memahami diri kita sendiri. Kalau bisa dianalogikan, misalnya Pak Hengki sharing mengenai cara berenang, ya. Kemudian kita diajak cara berenang, ada gaya punggung, ada gaya dada, ada gaya bebas. Jadi selain diajarkan, kita juga diajak menyelam ke air, kita juga lakukan gerakan-gerakan itu, misalnya ya. Nah, kalau saya hari ini, selain nanti sedikit teknis juga, saya ingin mengajak mempelajari, apa kondisi orang kalau di dalam air, ya. Jadi kita juga melihat dari beberapa sisi lainnya. Apa yang terjadi pada saat kita misalnya berenang, apa yang terjadi dengan paru-paru kita, misalnya. Gerakan-gerakan otot apa saja yang terjadi dan sebagainya. Mungkin itu analoginya. Jadi mudah-mudahan bisa juga bermanfaat, ya. Nah, judul yang saya pilih adalah berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Gambarnya adalah bagian dari otak kita, ya. Jadi otak kita itu disebut sebagai bagian yang berpikir. Ya. Jadi selain mempengaruhi fungsi-fungsi organ, juga ternyata ini organ yang menghasilkan hormon-hormon yang membuat kita tambah sehat dan juga sebaliknya membuat kita sakit. Ya, karena dari sinilah diproduksi hormon-hormon positif yang membuat kita sehat, misalnya dopamin, serotonin, endorfin dan beberapa hormon lainnya. Dan di bagian ini juga, bagian otak ini juga yang menimbulkan hormon-hormon menyebabkan tubuh kita stres, menderita sakit dan berbagai gejala fisik lainnya. Jadi ini sangat penting. Juga dalam beberapa referensi ada yang bilang bahwa selain otak yang organ yang sangat penting buat tubuh kita juga adalah jantung, ya. Jadi bahkan ada yang bilang kekuatan energi jantung itu juga bahkan lebih besar daripada otak, ya. Tapi ini hanya general knowledge, saya tidak berani sampaikan lebih dalam. Nah, jadi kalau kita bisa memahami fungsi organ ini juga akan sangat bagus nanti pada saat kita melakukan teknik-teknik yang visualisasi, ya. Jadi sangat mudah kalau misalnya pada saat kita melakukan visualisasi pada saat otak, kita bayangkan kalau kita ingin sehat, ya pembuluh darah kita yang ada di otak itu berjalan lancar, dan kalaupun misalnya ada sumbatan-sumbatan, itu juga kita bisa visualisasikan dia bisa menjadi lancar, sehat seperti yang kita inginkan, ya. Tapi tentu itu butuh latihan, kita juga butuh pemahaman lebih baik. Dan tentu butuh effort, ya. Jangan kita mau ini aliran pembuluh darah lancar, tapi mungkin kita makan yang tidak sehat untuk pembuluh darah ataupun jarang berolahraga dan sebagainya. Jadi ini adalah kombinasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, di beberapa 2-3 minggu sebelumnya saya pernah sharing mengenai pikiran sadar dan bawah sadar beserta analoginya. Jadi ini analogi yang sering digunakan oleh para psikolog, ya, dunia psikologi, kemudian dunia orang-orang yang mendalami dunia pikiran. Jadi seringkali digunakan analogi gunung es yang di atas permukaan dan di bawah permukaan. Jadi ini terus-menerus kita ulang, ya. Jadi supaya kita paham nih bahwa pikiran bawah sadar itu analoginya seperti apa, contohnya seperti apa. Jadi disampaikan bahwa melalui banyak penelitian membuktikan bahwa yang bagian atas itu seperti pikiran sadar kita. Kemudian di bawah permukaan laut itu seperti pikiran bawah sadar kita. Mana yang lebih besar? Kita bisa melihat dari gambar ini, jelas pikiran bawah sadar itu jauh lebih besar daripada pikiran sadar. Dan bahkan ada yang melalui beberapa penelitian disampaikan bahwa pikiran bawah sadar itu adalah yang dominan menguasai pikiran seseorang. Ada yang sampai bilang 90 bahkan sampai 100%. Dan ini mempengaruhi keputusan, kebiasaan, perilaku. Misalnya kita dalam kondisi macet di jalan, kemudian ada yang memotong jalur kita. Nah, keputusan kita apa? Kebiasaan kita apa? Kalau biasa kita memaki, ya itu muncul. Ya, ada kata-kata umpatan kesal kepada orang yang memotong itu. Tapi kalau pikiran bawah sadarnya itu isinya positif, tenang, dia dibekali oleh hal-hal yang mungkin toleransi banyak,
ya kita akan tetap bersikap tenang, ya sambil mungkin kita berpikir, oh orang ini sedang buru-buru dalam kondisi yang sangat penting, ya dia harus cepat sampai di rumah, sampai tujuan, jadi ya kita maklumi, ya. Jadi lagi-lagi itu tergantung dari pikiran bawah sadar kita seperti apa. Ya. Jadi itu misalnya keputusan, kebiasaan, misalnya kalau ada melihat barang tertentu, makanan tertentu, ataupun orang tertentu, kayaknya rasanya kok jadi nggak nyaman ataupun nyaman, nah itu kan kebiasaan kan, itu tergantung dari pikiran bawah sadar kita juga. Kalau saya ambil contoh, pikiran bawah sadar itu seperti gudang, ya. Jadi kalau kita lihat gudang itu isinya banyak macam. Ya, ini kebetulan gambar gudang yang tertata rapi ya, masuk kontainer dan sebagainya. Ada juga gudang yang isinya berantakan, ya. Semua barang ditumpuk ke sana. Nah, persis seperti gudang, pikiran bawah sadar kita, pikiran bawah sadar seseorang juga seperti ini. Ya. Jadi itu satu, ada yang tertata rapi, ada yang mungkin berantakan. Yang kedua, ada barang-barang yang ada orang yang gudangnya itu hanya diisi barang-barang yang berguna. Tapi juga kita sering ya, juga melihat, mudah-mudahan tidak ada yang di sini ya, isi gudangnya itu barang-barang yang berguna ataupun tidak berguna, dimasukin aja pokoknya. Ya. Jadi ini juga menentukan. Yang ketiga, kalau kita lihat dari perumpamaan gudang sini, ambil saja tuh kontainer yang sebelah kiri di bawah yang paling besar tuh ya. Itu kan dalamnya banyak barang juga. Nah itu mungkin ada yang ditumpuk paling bawah, ada yang di bagian paling atas. Ya. Kemudian kita lihat rak di sini juga ada 4 rak. Ada yang di bagian paling atas, ada yang bagian paling bawah. Ya. Jadi itu sebenarnya juga menggambarkan kondisi pikiran kita. Jadi banyak sekali kita pada saat usia 0 tahun, pada saat usia 1 tahun, 2 tahun, itu seperti pengalaman-pengalaman itu, kejadian-kejadian yang kita alami, itu seperti barang-barang yang ada di gudang kita, di gudang pikiran kita. Saya sebutnya gudang kesadaran mungkin ya, karena di dalam beberapa istilah komunitas ataupun ajaran disebutnya gudang kesadaran. Silakan ada yang bilang gudang ingatan ataupun gudang pikiran. Nah, jadi kejadian yang Agus alami pada saat umur 0, 1 tahun, 2 tahun, sepanjang perjalanan hidup saya sampai di usia sekarang itu, sesungguhnya disimpan semua itu di gudang kesadaran. Ya. Tergantung saya, apakah saya simpan semua, atau apa yang ada juga yang saya buang, ada yang saya simpan dengan rapi. Ya. Dan apakah itu semua ada di sana? Ada. Tapi kok saya tidak ingat. Sama seperti kalau kita taruh barang di gudang, kita juga kadang-kadang kan kita lupa kita taruh barang di gudang, benar kan? Ya. Dan pada saat kita ingin mencari barang tersebut, kita masuk ke gudang, kita cari. Ada kalanya ketemu, ada kalanya tidak ketemu. Kalau disusun dengan rapi, orang yang menyimpan ini dengan rapi, terstruktur, selalu sadar dia simpan di mana, akan mudah mencarinya. Ya. Itu sama seperti kalau orang yang setiap saat menjaga kesadarannya. Jadi saya ingat kalau minggu lalu ada yang bertanya, apa fungsinya sebenarnya yang dilakukan di grup ini, latihan berkesadaran. Teknik-teknik yang diajarkan Pak Hengki itu manfaatnya apa? Sebenarnya adalah salah satunya menata gudang yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita setiap saat sadar, kita akan tahu, ini tempatnya di sini. Ya. Dan kita tahu apakah ini berguna atau tidak berguna. Kalau tidak berguna, saya tidak simpan di gudang. Jadi kalau kita sering latihan kesadaran, begitu ada orang-orang memperlakukan kita kurang baik, entah melalui kata-katanya, tindakan, ataupun dalam bentuk hal lainnya lagi, kalau kita sadar, kita bilang, saya tidak mau simpan ini. Dan kita menjaga gudang kita tetap bersih. Ya. Tapi kalau kita tidak menjaga kesadaran, tidak terlatih, begitu orang lain memperlakukan kita secara negatif, tentu kita langsung merespon. Ya, kalau kita bisa balas, kita balas. Ya. Tapi kalau kita tidak balas, kita akan simpan. Suatu saat saya akan balas. Nah, itu sama juga menyimpan sampah di gudang kesadaran kita. Ya. Kalau bayangkan orang yang hidupnya negatif, mungkin di lingkungan yang tidak baik, ya. Sejak kecil,
atau mungkin mendapat perlakuan yang kurang baik, entah dari anggota keluarganya, ataupun teman-temannya, ataupun lingkungan di sampingnya. Kita bisa bayangkan berapa banyak sampah yang harus dia masukkan ke gudang tersebut. Ya, jadi begitu ada peristiwa sesuatu, otomatis dia akan mencari ke gudang sesuatu yang juga yang mungkin banyak negatifnya. Ya. Jadi harus hati-hati. Jadi itu bisa menjawab pertanyaan, sebenarnya apa sih manfaat kita melatih kesadaran? Sangat penting agar kita tidak memasukkan sampah-sampah ke dalam gudang kesadaran kita. Dan sebaliknya juga, kalau kita sangat kuat, itu kita akan ingat. Dengan melatih kesadaran itu, kita akan ingat apa yang terjadi di masa lalu kita. Kalau itu hal yang negatif, kita tahu kita harus melakukan seperti apa. Dengan kesadaran kita bisa tahu, ini negatif, saya sudah tidak mau simpan. Ya. Dan banyak sekali praktek-praktek mindfulness itu, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi pasti sampah-sampah itu bisa dibuang. Ya. Sama seperti kita bicara gudang secara fisik sini. Kalau kita melihat, kita sadar bahwa gudang yang bersih itu adalah salah satu sumber kesehatan di rumah kita, tentu kita akan secara berkala bersihkan gudang. Barang-barang tidak terpakai kita keluarkan, entah kita donasikan ataupun kita buang. Ya, seringkali orang melekat kan, ada yang namanya sejenis, saya tidak sebut penyakit ya, tapi kebiasaan hoarding ya, hoarding barang. Ada barang apa disimpan, ada barang apa disimpan. Padahal tidak digunakan, tapi dia melekat terhadap barang-barang tersebut. Nah, ini juga tentu tidak baik. Nah, jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, pemahaman pikiran bawah sadar itu seperti apa. Saya sendiri juga baru hari ini saya ketemu, bagaimana ya sebenarnya menjelaskan pikiran bawah sadar. Kalau dari teori mungkin saya sendiri kadang-kadang juga butuh waktu untuk memahami. Kemudian saya tiba-tiba ingat, ilustrasi gudang adalah sangat bagus di sini. Ya. Jadi hari ini kita nanti akan belajar tuh mengakses barang-barang yang saya sudah simpan 10 tahun lamanya ada di kotak mana. Ya. Itu kita bisa lakukan kalau kita sering latihan. Ya. Dan juga kita bisa memilah-milah mana barang atau ingatan yang kita mau simpan atau yang kita buang. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin sharing sedikit. Jadi ini pikiran manusia saat lahir itu sebenarnya seperti apa? Sorry ya, saya belum sempat bikin animasi. Seharusnya nomor 1 itu pikiran yang muncul aktif itu pada saat kita lahir menjadi seorang bayi adalah yang warna hijau di sini. Itu namanya primitive area. Jadi begitu seorang bayi lahir, ini yang muncul, sistem imunnya dia akan langsung bekerja, automatic bodily function itu seperti detak jantung, nafas keluar masuk, itu otomatis. Jadi setiap manusia baru lahir akan memiliki ini. Terus ada lingkaran warna biru di sini, ya. Ini namanya modern memory area. Ya, ini isinya kosong, sama seperti kalau kita beli komputer, isinya pasti kosong, ya. Hanya ada program-program default. Nah, program default itu yang ada di primitive area. Jadi kalau kita beli komputer kosong, terus kita isi dengan program-program yang berguna, software-software yang berguna, bergunalah komputer itu buat penggunanya. Ya. Tapi kalau komputer itu hanya diisi mungkin file-file yang tidak berguna, gambar-gambar yang tidak berguna, mungkin isinya hanya untuk hiburan dan sebagainya, ya udah komputer itu hanya fungsinya seperti itu. Ya. Nah ini pada saat lahir. Kemudian pada saat usia 3 tahun, ya, kita lihat di sini penjelasannya. Kita kembali ke sini. Ini sebenarnya adalah pikiran bawah sadar. Warna hijau dan warna biru adalah pikiran bawah sadar. Artinya apa? Begitu seorang manusia lahir, itu yang muncul duluan adalah pikiran bawah sadarnya. Ya, jadi ingat ini ya. Baru setelah usia 3 tahun, pikiran sadar itu baru mulai muncul. Ya. Jadi pikiran sadar itu misalnya seperti apa? Pikiran sadar itu ya analisa, kemauan, berpikir rasional. Nah, di sana kita mulai berhitung, di sana kita mulai berbahasa kan. Kemudian juga hal-hal lainnya lagi. Kemudian kalau kita lihat warna hijau dan biru ini, pikiran bawah sadar itu kepercayaan kita, keyakinan kita, kebiasaan kita, kepribadian kita, memori jangka panjang. Itu semua di pikiran bawah sadar, ya. Dan itu ada yang
ini poin-poin dari guru saya, Pak Adi ya, beliau dari hasil banyak bacaan. Di situ juga ditulis ada kapasitas tak terbatas. Ya, jadi inilah bagian pikiran bawah sadar kita itu yang membuat manusia itu hebat ataupun dia menjadi terpuruk ya, tergantung dari isi pikiran bawah sadar. Jadi kita bisa melihat ya pikiran bawah sadar dan pikiran sadar perbedaannya apa saja. Nah, saya juga tunjukkan satu data penelitian scientific ya. Ada pembuktian. Ini adalah Maxwell Code, salah satu pelopor. Kemudian ada Anne Weiss, ini yang lebih junior ya di bidang penelitian ini. Jadi mereka menciptakan melakukan penelitian, dan salah satu penelitian terkenal adalah mind mirror. Ya, mirror itu kaca, mind itu pikiran. Nah, mereka menemukan alat. Nah, kita bisa melihat nih, Bapak Ibu semua, rekan-rekan, ya ini gambaran otak. Jadi ada alat ditempelkan di kepala ya. Kita bisa melihat kalau kiri atas ini adalah pola gelombang otak yang sulit mendiamkan pikiran. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Kalau orang yang dalam kondisi meditatif, kondisinya seperti ini. Ya. Kalau ini ada istilah meditasi vipassana, adalah meditasi vipassana itu yang setiap detik, setiap saat itu menyadari apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan, ya apa yang dirasakan. Nah, kondisinya seperti ini. Ya. Jadi kalau lihat sebelah kanan bawah itu dalam bentuk image, gambar di layar monitor. Ya. Kalau yang paling atas itu kita lihat kan, otak kan ada belahan kiri kanan kan, itu menonjol ke atas tuh. Ya. Kalau kita lebih tenang, lihat tonjolannya begitu lebih sedikit ya. Kalau sangat tenang meditatif itu kondisi yang warna biru di bawah. Ya. Seperti kolam renang yang hijau biru saja begitu ya. Tidak ada yang menonjol dan sebagainya. Nah, kalau pada saat kita latihan di sesi-sesi mindfulness ini, pada saat kita mengikuti apa yang dilakukan Pak Hengki, diajarkan, kita sebenarnya dalam kondisi ini. Bapak Ibu pada saat berdoa, pada saat melakukan saat teduh, pada saat meditasi, pada saat kondisi rileks ya, itu kondisi pikirannya ada yang di bawah tenang ya. Dan kalau kondisi tenang ini kita bisa ibaratnya melihat ke dasar ya. Jadi itu kondisi pikiran bawah sadar. Nah, itu kalau yang tadi kan lihat kenapa ada yang panjang, ada yang pendek ya. Itu sebenarnya gambaran dari gelombang otak. Jadi secara umum gelombang otak kita tuh diukur ya dalam satuan hertz di sini. Jadi ada empat pembagian besar, ada beta, ada alfa, theta, dan delta. Nah ini sederhana ya, ini sudah disederhanakan. Kalau beta itu kondisi sadar. Jadi pada saat sadar itu kita menjadi orang yang siaga, waspada, tegang, berdebat. Pada saat kita tegang, pada saat kita marah, berdebat, ya, waspada, takut, itu kita ada di dalam kondisi beta di sini. Ya. Ada yang namanya alfa. Alfa itu jembatan antara sadar dan bawah sadar. Oke. Jadi ini di sini kita sudah mulai lebih rileks. Nah, yang disebut bawah sadar itu kita sebutnya kondisi theta, gelombang alfanya theta. Di sini kita udah mulai sedikit ngantuk, mulai melamun. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mulai mendengar suara saya mulai agak ngantuk dan sebagainya, sebenarnya itu kondisi bawah sadar, ya. Jadi kalau makin turun lagi itu kondisi nirsadar, ya. Ini dalam sebutannya kondisi yang ada yang bilang dalam kondisi tidur yang sangat lelap, ya. Dalam kondisi meninggal juga sebenarnya itu kondisi nirsadar, tidak sadar ya. Jadi kalau orang pingsan kira-kira di mana Ibu Bapak sekalian? Delta. Theta ya. Jadi yang saya pahami dalam beberapa diskusi, kalau saya tidak berani mengkonfirmasi secara saintifik ya, karena saya belum pernah membaca, tapi dari yang saya dengar itu kondisi theta. Jadi kondisi pingsan itu kondisi bawah sadar yang sangat bawah, tapi tetap sadar. Jadi hati-hati ya pada saat berkomunikasi di sekitar orang pingsan. Kita pikir orang pingsan itu mereka tidak mendengar, merasakan bahaya. Itu mereka indera-indera mereka masih sangat aktif dan mereka merekam dengan kuat. Ya. Jadi
bisa seringkali terjadi pada saat ada orang pingsan, terus orang-orang sekelilingnya mengatakan sesuatu yang negatif, dia akan menyerap itu negatif. Gitu. Ya, misal, wah ini gawat nih orang ini, bahaya sekali ya. Atau mungkin yang didengar itu suara dokter, ataupun orangnya dianggap otoritasnya tinggi, dia sangat percaya, wah ini bahaya nih, orang ini bahaya nih, sebentar lagi bisa apa-apa dan sebagainya. Dia merekam itu sebagai suatu pesan, ya dia bisa menuju ke arah bahaya tersebut. Ya, jadi kalau ada orang pingsan, dengan pemahaman ini mungkin kita harus hati-hati. Ucapkan kata-kata yang bagus ya. Kita bisa bilang orang ini akan segera sadar, sehat ya. Kita bawa ke tempat yang membuat orang ini terjaga dengan aman, tenang saja, kamu tenang, kamu dalam pengawasan orang-orang yang terbaik ya. Kamu percayakan, ucapkan kata-kata yang positif seperti itu. Nah, ini gambar yang lain ya. Kita bisa melihat gelombang sangat sadar itu yang tadi itu sangat tepat. Itu pikiran gelombang otak kita kalau diukur gitu naik turunnya cepat. Ya makin bawah makin rileks kan, tidak fluktuatif. Nah ini sekali lagi contoh-contoh pikiran sadar tidak sadar. Ini secara garis besar kondisi bawah sadar itu adalah kondisi rileks mengantuk dialami saat menjelang tidur dan bangun tidur. Artinya setiap hari itu kita masuk kondisi bawah sadar ya. Nah kenapa pada saat Ibu Helen bertanya mau sharing topik apa, saya mengambil topik pikiran bawah sadar. Kenapa? Ini setiap saat tuh kita memasuki kondisi itu setiap hari, ya. Dan biasanya pada saat kondisi bawah sadar itu kita melewatkan begitu saja. Padahal kita bisa gunakan itu sebagai sesuatu hal yang baik, ya. Kondisi bawah sadar adalah sehari-hari misalnya kita terharu saat melihat film, mendengar lagu, ya, lagu rohani. Mungkin lagu-lagu film, seperti juga kalau dengar lagu horor. Nah, itu juga hati-hati tuh, ya. Kita memasukkan gudang hal yang kurang baik sebenarnya ke dalam gudang kesadaran kita, ke dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi tidak heran kalau orang yang suka nonton film horor ataupun dengar suara-suara film horor, begitu dia dengar suara pintu tertutup terbuka sendiri, ya dia akan asosiasikan ada sesuatu mungkin yang terkait dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Sekali lagi itu urusannya gudang kesadaran kita. Ini saya skip dulu. Jadi ada beberapa cara untuk memasukkan pesan ke bawah sadar ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan Ibu Bapak, silakan. Tidak ada ya. Ada yang mau tanya teman-teman? Ya, sebelum saya lebih jauh mengenai mungkin Pak Sim. Bu Lika. Oke, saya lanjutkan ya, kalau tidak ada ya. Itu sekilas pemahaman dasar mengenai pikiran bawah sadar. Jadi saya berusaha menghubungkan dengan apa yang sudah kita pelajari, praktekkan di sesi-sesi sebelumnya. Khususnya dengan teknik-teknik yang diajarkan oleh Pak Hengki, kemudian diskusi-diskusi, tanya jawab dari Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Jadi pada saat kita mempraktekkan itu sebenarnya kita sedang menjinakkan gajah di dalam pikiran kita kan, itu analoginya. Ada yang pakai gajah, ada yang pakai monyet. Jadi manfaatnya apa? Kalau kita seringkali dalam kondisi tenang seperti itu akan sangat baik buat pikiran, buat jasmani, tubuh jasmani kita dan mental kita. Ya. Nah, kenapa kita perlu lakukan itu? Karena kita sering tidak sadar setiap hari pada saat beraktivitas, entah dalam pekerjaan, menjalankan bisnis, ataupun melakukan kegiatan sosial, ya. Kita seringkali terpapar dengan kondisi-kondisi luar, ya. Nah, biasanya kita terus bereaksi kan. Nah, itu ingat ya, kondisi bereaksi itu gelombang otak kita tuh fluktuatifnya tinggi sekali. Nah, pada saat kita melakukan itu mungkin kita menggunakan energi kita full. Kita merasa kuat dan sebagainya. Seringkali kan kalau orang berolahraga pun ada cedera karena dia saking semangatnya, saking serunya, dia terus paksakan, dia nggak sakit itu. Tapi begitu dia sudah tenang, itu sakitnya itu muncul. Nah itu kondisi-kondisi yang seringkali juga dialami banyak orang. Jadi pada saat orang bekerja keras, mereka tidak merasakan sakit apapun. Tapi begitu ada masanya dia harus istirahat, kemudian atau mungkin orang-orang yang pensiun dan sebagainya, nah itu muncul tuh
gejala-gejala baik fisik maupun mental, ya. Kenapa? Karena ya kalau buat saya ya itu adalah bagaimana pelatihan mindfulness-nya. Saya ada satu teman ya pernah mengalami kalau pada saat pekerjaan di hari biasa dia fisik dia bagus, tapi begitu masuk di hari libur, misalnya ada entah cuti panjang apa dan sebagainya, liburan panjang, biasanya dia sakit di hari-hari tersebut. Ya itu mungkin program pikiran ya, atau mungkin sebenarnya pada saat dia bekerja dia kurang istirahat, jadi begitu pada saat istirahat tubuhnya itu merespon dengan membuat dia beristirahat. Caranya gimana? Dibikin sakit mungkin ya. Jadi ada tuh cara-cara seperti itu. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian memahami satu konsep ya. Ini satu konsep ya untuk membantu kita memahami. Ada satu cara untuk memahami diri kita itu dengan teknik namanya bagian diri ya. Ada yang bilang ego personality, ada yang pakai istilah-istilah lainnya. Banyak sekali ya istilah-istilahnya. Beda sekali. Sebentar ya, Bu Hilang ya. Saya ada harus angkat telepon sebentar. Mohon maaf. Oke. Sesyong Hema, ini ada pertanyaan dari Bu Astri. Nggak bisa di-unmute. Oke, baik Bu Hilang, saya sudah bisa lagi. Ya. Saya lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan boleh di chat atau di apa, silakan. Atau boleh dipotong juga ya. Nah, banyak istilah, tapi saya memilih istilah yang paling gampang ya bagian diri. Kalau Bapak Ibu mau bilang suara hati juga boleh ya. Jadi istilahnya silakan macam-macam, tapi itu ada kayak suara hati, gambar hati, ataupun bagian diri ya. Tapi saya mau pasang disclaimer dulu, pernyataan, catatan, bagian diri itu bukan berarti di dalam diri kita itu banyak orang-orang ataupun makhluk-makhluk ataupun individu-individu, bukan ya. Lebih tepatnya ya mungkin orang lebih familiar, lebih sering dengar kalau dengan bilang suara hati ya. Nah, suara hati ini adalah salah satu teknik yang digunakan oleh para hipnoterapis ya. Para psikolog juga kadang-kadang menggunakan teknik ini ya. Jadi ini sebenarnya kita sering sebutnya self talk ya, berbicara dengan diri sendiri. Kalau dulu saya sebelum belajar ini mungkin karena banyak asumsi di luar sana bilang wah kalau bicara dengan diri sendiri itu agak kurang normal gitu ya. Tapi setelah saya pahami sebenarnya itu sesuatu hal yang sehat dan baik selama dilakukan dalam kondisi yang tepat ya. Tentu tidak tepat lakukan ini di depan orang banyak, kita lakukan itu orang akan melihat itu sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak normal ya. Jadi kita bisa lakukan pada saat kita sendiri, kita lakukan dan tanpa ada kekhawatiran apapun yang kita ungkapkan itu didengar oleh orang lain atau diketahui oleh orang lain kalau kita tidak menginginkan ya. Tapi kalau di sesi-sesi terapi tentu itu kami minta klien lakukan ya karena kami butuh bimbing mereka. Oleh karena itu salah satu syarat orang mau diterapi khususnya hipnoterapi adalah dia harus percaya penuh kepada orang yang membantu menerapinya ya ataupun dengan teknik itu sendiri. Kalau tidak dia tidak akan muncul. Nah, jadi bagian diri atau suara hati ini ya ciri-cirinya adalah mereka punya memori sendiri. Kemudian mereka punya sifat sendiri. Dan semua bagian diri ataupun suara hati ataupun gambar hati ataupun istilahnya apa ya, yang lebih sering itu bagian diri ya kita sebut ya. Itu tujuannya baik melindungi si individu tersebut. Paham ya? Jadi ini perlu catat baik-baik Ibu Bapak rekan-rekan sekalian. Jadi kalau saya tampilkan gambar di bawah itu adalah gambar dari film Inside Out ya, salah satu film kartun yang cukup populer di masanya, mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Harus dicari ya, cari film Inside Out.
Jadi di sini adalah karakter-karakter dari orang yang karakter-karakter di dalam diri seseorang tuh ya. Ada bagian diri yang selalu merasa jijik ataupun mengeluh terus. Ih, sebel ini, sebel itu, disgust. Ada satu bagian diri yang fear, takut. Apa-apa takut. Ini takut, itu takut. Ya. Kemudian ada satu bagian diri yang joy. Joy sini gembira. Apapun dia hadapin segala sesuatu dengan gembira. Ada bagian diri yang namanya sadness, bagian diri sedih. Terus ada bagian diri yang namanya anger, ya, bagian diri marah. Jadi ini diambil 5 bagian diri yang dominan dalam diri seseorang. Oke. Jadi bagian diri itu salah satunya adalah sifat-sifat dari diri kita. Jadi kalau ada yang bilang sabar, orang ini sabar ya. Nah, kita bisa bilang itu bagian diri sabar dalam diri orang tersebut, ya. Nah, itu sifat-sifat. Yang kedua adalah misalnya ada nggak ibu bapak sekalian pada saat bangun tidur, ya. Bangun tidur mungkin suasananya sejuk. Jadi harusnya bangun jam 6 tapi karena suasana sejuk jadi bisa udah saya 5 menit lagi baru bangun atau 10 menit lagi baru bangun, ya. Tapi orang ini harus ada rapat kan, harus berangkat kerja. Kalau dia 5 menit terlambat mungkin macetnya jadi bisa 1 jam kan. Nah, ada yang bilang wah harus bangun sekarang. Kalau enggak nanti kamu kena macet. Ada yang juga bilang dalam hati, enggak, kamu tidur aja 5 menit lagi. Ini enak banget nih, sejuk ya, kamu butuh banyak istirahat. Pernah nggak ibu bapak mengalami hal-hal seperti itu? Jadi ada pergolakan di dalam diri ya. Sama mungkin misalnya pilih baju ataupun pilih makanan ya, ataupun pilih tempat tinggal ataupun sesuatu yang bersifat pilihan. Biasanya mungkin ada beda-beda perbedaan pendapat. Sebenarnya itu adalah suara-suara hati dari bagian diri yang berbeda di dalam diri kita ya. Mungkin saja kita bisa sebut yang bangun hari saat itu juga adalah bagian diri disiplin atau bagian diri yang bilang nanti 5 menit lagi 10 menit lagi, itu bagian diri kita sebutnya bisa juga malas ya atau relax gitu. Nah itu tujuannya. Tapi semua bagian diri itu sekali lagi nomor 4 ya, bertujuan melindungi individu. Loh, kok ada bagian diri malas tujuannya bertujuan melindungi individu? Iya, karena menurut bagian diri ini si orang ini harus tidur lebih banyak, istirahat lebih banyak. Kenapa? Karena dia sudah terlalu capek. Ya. Sedangkan ada bagian diri yang disiplin, nggak bisa kalau nanti dia terlambat, dia bisa kena hukuman, dia harus dapat konsekuensi lain dan sebagainya. Jadi mereka masing-masing punya tujuannya. Bahkan ditemukan beberapa kejadian, banyak bahkan ya, kondisi fisik, kondisi sakit yang dialami seseorang itu juga dimunculkan oleh bagian diri. Nah, hati-hati ya, Ibu Bapak ya. Sekali lagi saya tidak bicara saya bicara dalam ranah konteks kuasa manusia, bukan kuasa Tuhan ataupun kuasa yang maha kuasa ya, bukan. Jadi ada fenomena orang-orang yang menderita gejala di fisik itu karena gejala bagian diri. Kenapa? Karena tujuannya ingin melindungi si individu tersebut ya. Bisa saja orang dibikin bagian diri itu membuat sakit perut ataupun sakit kepala ataupun fenomena fisik lainnya lagi, sehingga si individu itu terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh bagian diri ini. Ya. Misalnya contoh ya, anak-anak yang atau kalau masuk ke kantor itu pasti ada sakit aja, atau kalau masuk sekolah sakit perut, entah sakit kepala atau apa. Jadi sehingga membuat orang ini tidak harus ke kantor ataupun tidak harus ke sekolah. Itu tujuan bagian diri yang membuat orang itu demikian. Kenapa? Karena kalau di sekolah mungkin dia dibully, kalau di kantor mungkin nanti dia dibully atau mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Ya. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu. Oke, jadi ini adalah bagian diri ya. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak Ibu Bapak sekalian? Kalau tidak ada, saya akan ajak Ibu Bapak sekalian latihan. Bisa nggak sih kita berkomunikasi dengan bagian diri ini? Bisa nggak kita berkomunikasi dengan suara hati ini? Sangat bisa. Ya. Ayo teman-teman, sebelum kita latihan mungkin ada yang mau tanya atau kurang paham. Si Agus boleh tanya? Ya, silakan. Tadi kan
ada yang bawah sadar gitu ya. Ya. Kalau misalnya kayak kita yang tadi kayak nonton film horor gitu kan. Ya. Kalau itu kadang mimpi gitu. Nah, itu berarti masuk alam bawah sadar. Gimana maksudnya cara mengatasinya gitu? Kalau cara mengatasi apa misalnya? Ya itu misalnya kayak kita lihat film horor atau film apa gitu kan, terus nanti kalau tidur tuh kadang-kadang suka kebawa mimpi. Ya. Oke, jadi cara mengatasi supaya tidak terbawa mimpi begitu ya? Ya, maksudnya. Oke. Itulah pentingnya kalau cara mengatasinya sebenarnya itu yang sekarang sesi-sesi ini kita praktekkan. Jadi dengan belajar mindfulness sebenarnya itu cara pencegahan yang paling baik. Ya. Jadi cara mengatasinya adalah terus melatih kesadaran kita. Jadi pada saat kita nonton film itu, kalau kita sadar kita tahu ini film, bukan sungguhan. Ya. Itu satu, kalau kesadarannya kuat. Jadi dia tidak terbawa emosi. Jadi salah satu syarat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita hirup, ya, apa yang kita rasakan di lidah maupun di kulit, salah satu syarat dia tidak masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita adalah kita menyadarinya. Kalau kita tidak menyadarinya, dia akan mudah masuk ke dalam. Jadi kita itu, pikiran bawah sadar kita itu sebenarnya ada semacam benteng, namanya critical factor. Ya. Jadi kalau critical factor ini kita bangun, itu dengan kesadaran, kita akan tahu, ini hanya film. Jadi kita tahu, kita tidak masukkan ke gudang bawah sadar. Kita hanya tahu ini hiburan, ya kan? Tapi kalau kita tidak terlatih dengan kesadaran kita, apa yang kita lihat itu akan dianggap sesuatu yang real dan dia masuk. Jadi bagaimana cara mencegahnya, mengatasinya, latihlah terus setiap saat kesadaran itu. Ya. Yang kedua, supaya tidak terbawa dalam mimpi gimana? Paling baik adalah tidak nonton film horor setengah jam sampai 1 jam sebelum kita tidur. Ya. Ada kalanya meskipun kita terlatih, tapi karena mungkin adegannya sangat bagus dibuat, kita masuk itu. Nah, kalau sudah masuk, sangat mungkin itu terrepresentasi dalam bentuk mimpi. Ya, saya pernah mendengar referensi soal mimpi. Saya lupa ada 4 babak tidur ya. Di tahap-tahap apa mimpi-mimpi itu muncul. Salah satunya adalah mimpi dari indera kita menangkap apa. Nah, dia akan muncul pada saat tahapan tidur di babak berapa saya lupa. Jadi sangat disarankan sebelum tidur, Ibu Lili dan teman-teman yang lainnya semuanya ya, hindari konten-konten negatif. Meskipun kita yakin kita bisa, saya bisa atasi ini. Konten negatif seperti apa? Film horor, mungkin konten-konten kecelakaan, ya, konten-konten yang penuh kekerasan, konten-konten gosip, hal-hal yang negatif lainnya. Termasuk berantem nggak? Kenapa? Termasuk berantem nggak? Iya, termasuk berantem tentu. Kan adegan kekerasan ya. Jadi film juga termasuk berantem kepada orang-orang sekitar. Nah itu juga ya dengan orang-orang terdekat kita, ya misalnya debat keras dan sebagainya itu masuk. Nah itu kenapa saya ingin sekali sharing mengenai bawah sadar. Karena itu sebenarnya sangat terkoneksi dengan kesehatan kita, mental kita dan sebagainya. Demikian Bu Lili. Berarti kalau gitu kita udah tahu ya, menjelang kita tidur 1 jam sebelumnya kita harus berusaha untuk menenangkan pikiran kita, menghindari hal-hal yang negatif. Jadi sesungguhnya praktek yang diajarkan kepada kita di agama apapun kan sebelum tidur kita berdoa itu tentu prakteknya sangat baik ya. Dengar musik yang bagus, dengar musik juga cari lirik yang bagus ya. Karena saya pernah dengar satu contoh katanya di zaman penyanyi apa tuh Pulangkan Saja Aku Pada Ibuku ya, di sini mungkin generasinya tahu ya, banyak ya. Nyanyinya saya tidak sebutkan namanya. Konon karena dia menyanyikan dengan penuh perasaan ya, dia dipulangin sama suaminya. Alias tanda petik cerai kan. Jadi konten-konten itu juga penting. Oke, kalau tidak ada lagi saya lanjutkan ya.
kasih, yang bagus. Terima kasih. Bagus kalau mau tanya. Ya, silakan. Dengan siapa? Oh, Ibu Olga ya? Oh, saya Olga. Oh ya, Ibu Olga, silakan. Lihat dong wajahnya. Wah, gelap. Oke. Halo. Iya, Kalau- Ibu Olga. Kalau seandainya kita mau merubah kebiasaan kita yang jelek, kan harusnya merubah di dalam bawah sadar, Betul. ya kan, supaya bisa kita menjadi kebiasaan yang baik gitu loh. Itu caranya bagaimana? Nah, itu tadi halaman yang saya skip karena agak panjang. Saya jawab secara singkat dulu ya, Bu Olga ya. Jadi cara Oke. pertama merubah kebiasaan adalah satu, yang paling sering dilakukan adalah repetisi. Berulang kali melakukan hal yang baik. Ya. Kenapa saya sarankan itu? Karena itu dampaknya akan lebih jangka panjang. Oke. Jadi bawah sadar itu gambarnya seperti gini. Saya nggak ada gambarnya. Itu sama seperti satu gelas, itu isinya kopi, airnya berwarna hitam. Ibu Olga bisa bayangkan ya. Jadi untuk mengganti isi gelas yang air berwarna hitam ini, supaya air kopi ini hilang bagaimana? Saya ambil air, misalnya air warna putih ya, air susu lah ya. Saya tuangin terus gelas ini yang berwarna hitam ini, akhirnya nanti bagaimana? Kalau saya tuang terus dengan air yang putih bagaimana? Air hitam ini hilang nggak? Hilang ya. Jadi tapi tentu tuangnya harus banyak sekali. Jadi lama-lama air yang hitam ini akan keluar digantikan oleh air yang putih. Itu satu. Tapi memang butuh waktu. Yang kedua adalah itu makanya dalam kasus-kasus tertentu yang sangat mengganggu, kami para hipnoterapis menggunakan intervensi bawah sadar. Jadi pada saat kondisi orang itu bawah sadar sekali, kesadarannya di bawah sekali itu, yang tadi saya sampaikan kan ya, begitu kondisi bawah sadar, memori-memori itu muncul begitu kuatnya. Jadi bukan hanya mengingat, bahkan mengalami kembali. Nah di situ biasanya kami lakukan intervensi. Yang ketiga adalah lingkungan, Bu Olga. Jadi kalau kita ingin mengubah kebiasaan kita butuh dukungan dari lingkungan. Kita tentu juga perlu mencari lingkungan yang baik. Misalnya kebiasaan merokok, Ibu Olga. Ya, paling gampang ya misalnya. Kalau dia ingin berhenti merokok, tentu dia harus lakukan repetisi hal-hal yang baik terus-menerus. Misalnya menghindari kebiasaan, memicu dia merokok. Misalnya tidak ada kerjaan. Pada saat dia tidak ada kerjaan, dia melamun, dia harus cari rokok. Nah, dia usahakan pada saat menganggur, tidak ada kerjaan itu, dia menyibukkan dirinya. Terus yang kedua, lingkungan. Dia hindari dari teman-teman yang merokok. Ya, yang suka merokok. Kemudian dia juga perlu cari figur otoritas. Figur otoritas maksudnya adalah orang-orang yang dia percaya dan dia yakini bahwa dia harus berhenti merokok karena merokok ini tidak baik untuk dia. Percuma kalau yang ngomong dokter tapi dia tidak percaya. Ya. Jadi secara singkat Bu Olga, nanti suatu saat satu sesi kita akan bahas secara langsung. Jadi bagaimana cara mengubah kebiasaan? Ada 5. 1, figur otoritas. Siapa yang menyatakan, siapa yang membimbing dia. Ya. Kalau figur otoritas di dunia agama, di komunitas Kristen Katolik, ada pendeta, ada pastor. Ya, di Buddhis ada biku, bikuni, pandita. Ya. Kemudian di Islam ada kiai, ustadz. Guru-guru adalah figur otoritas. Orang tua, kita sebagian di sini ada orang tua, baik sebagai kakek nenek, ibu bapak, kakak atau adik, kakak ya, ataupun paman atau bibi, itu adalah figur otoritas. Yang kedua adalah intensitas emosi yang tinggi. Jadi kita buat orang dalam kondisi sesuatu yang sangat mengharukan, ya. Jadi orang-orang yang mengharukan biasanya kita bisa sampaikan pesan-pesan. Kalau orang yang merokok itu bagaimana? Kita bangunkan intensitas emosi yang tinggi. Kita bangun emosi takut dia. Ini loh, kalau orang merokok loh, bisa seperti ini, kasih gambar-gambar, kasih cerita-cerita. Begitu intensitas emosi dia takut, terus yang ngomong itu orang yang dia percaya, program itu bisa berubah bawah sadarnya. Yang ketiga adalah repetisi, berulang-ulang terus yang melakukan hal yang baik. Dia mungkin berolahraga, menyibukkan diri untuk hal-hal yang membuat dia tidak merokok. Yang keempat adalah kondisi rileks ya.
pada saat rileks dia sugesti diri hal-hal yang baik. Ya. Yang kelima adalah identifikasi kelompok, lingkungan yang tadi saya sebut tadi. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang meyakini bahwa merokok itu tidak ada gunanya, merugikan kesehatan, lama-lama dia akan terbentuk. Tapi kalau dia melakukan keempat itu di atas, tapi tetap bergaul dengan teman-teman yang merokok, itu sangat sulit. Kurang lebih seperti itu. Demikian, Bu Olga. Ya, terima kasih kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih, Bu Olga. Pertanyaannya memang itu yang sering kali ditanyakan. Saya sudah siapkan PPT-nya, tapi sayang memang hari ini bukan topik bahasannya. Suatu saat kita bahas. Terima kasih, Bu Olga. Pertanyaannya sangat bermanfaat ya. Oke. Sudah jam 8, saya sedikit praktek ya. Ajak Ibu Bapak praktek untuk berkomunikasi dengan bagian diri ya. Sederhana kok. Sebentar, saya kasih PPT-nya dulu. Nah, Ibu Bapak sudah lihat gambar ini ya, PPT ini ya. Sekarang gini deh, saya matikan ini dulu. Oke, Ibu Bapak. Sekarang saya ingin ngajak Ibu Bapak mengalami bagaimana sebenarnya berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Sederhana ya, itu kan bahasa teori. Sebenarnya kita sudah sering lakukan. Sekarang Ibu Bapak hanya cukup menjawab pertanyaan saya dalam hati. Bisa ya? Jadi saya akan tanya, jawab dalam hati. Nggak usah pakai keluar suara, nggak usah. Oke, pertanyaan pertama adalah, siapa nama lengkap Anda? Sudah? Sudah ya? Sudah jawab nama lengkapnya ya? Oke. Pertanyaan kedua, apa hobi Anda? Sudah dijawab juga ya? Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Siapa teman Anda waktu kecil? Boleh waktu TK, boleh waktu SD, boleh waktu SMA. Silakan. Sebutkan satu nama teman waktu TK, SD, atau SMP Anda. Ya, saya rangkum pertanyaan, siapa teman Anda waktu kecil? Ada yang bilang nggak tahu, lupa juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ada jawaban. Sudah ya? Itu jawab dalam hati ya. Oke. Itu kan pertanyaan dari saya dijawab dalam hati oleh Ibu Bapak. Ya. Itu komunikasi dari saya ke Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian. Sekarang saya ingin mengajak Ibu Bapak mempraktekkan berkomunikasi self-talk dalam diri. Ya. Caranya bagaimana? Sekarang saya akan tampilkan di layar. Tadi kan saya tanya, Ibu Bapak jawab. Sekarang Ibu Bapak yang tanya pertanyaan ini dalam diri sendiri, dan Ibu Bapak juga yang menjawab. Paham ya? Oke. Sekarang saya akan bimbing Ibu Bapak begini. Saya mau minta Ibu Bapak sekarang bertanya dalam hati dengan menggunakan pertanyaan nomor 1 yang ada di layar Ibu Bapak sekalian. Tanyakan sekarang. Dalam hati ya. Udah. Sekarang jawab pertanyaan nomor 1 itu. Ada jawabannya ya? Sekarang silakan tanyakan ke dalam diri Ibu Bapak sekalian pertanyaan nomor 2. Tanyakan. Bacakan pertanyaan ini dalam hati. Sudah? Tolong dijawab juga. Dalam hati juga. Sudah? Sekarang tanyakan ke dalam diri Ibu Bapak pertanyaan nomor 3. Sudah? Jawab juga pertanyaannya. Oke. Ya. Itu sederhana. Itu adalah komunikasi dengan di dalam berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian? Jadi itu praktek sederhana hari ini. Lalu bagaimana komunikasi yang memberikan manfaat
Ya, itu nanti kita akan lanjutkan. Sementara di sini dulu Ibu Hileng. Ada nggak yang mengalami tadi tanya jawab? Ada ya? Jadi ada yang tanya, ada yang jawab ya. Kalau itu sudah bisa terjadi, kita masuk ke apa yang ditanyakan oleh Ibu Hileng. Jadi bagaimana ini bermanfaat? Jadi kita nanti bisa tanyakan, misalnya ada orang yang punya kebiasaan buruk, misalnya apa? Merokok tadi, ya. Jadi bisa ditanyakan, saya tahu ada bagian diri ini yang suka merokok. Ya. Saya mau bicara dengan bagian diri ini bisa? Kalau bisa, tanya aja ngobrol. Yang ngobrol-ngobrol singkat aja. Tapi syaratnya satu ya, ini baru bisa dilakukan dalam kondisi yang sangat rileks. Logika tidak bermain. Kalau ada logika bermain, ini yang diajarin si Agus ini aneh dan sebagainya. Itu logika bermain. Nah itu nggak bakal bisa. Ya, pikiran bawah sadar itu nggak akan aktif. Ya. Saya akan kasih contoh lagi di sini. Sebenarnya ini karena Misalnya ya, misalnya Sesung Agus, misalnya kalau kita itu suka merasa khawatir gitu. Ya. Jadi Oke. kita tanya dengan bagian diri yang suka khawatiran. Ya, betul. Oke, berarti saya lanjut ya. Sebelum saya masuk menjawab pertanyaan Ibu Hileng, kita lihat gambar ini dulu, Ibu Bapak sekalian. Garis ini adalah garis batas pikiran sadar dan bawah sadar. Paham ya? Memori itu tadi letaknya ada di mana? Sadar atau bawah sadar, Ibu Bapak sekalian? Bawah. Bawah sadar, ya. Jadi letaknya ini memori-memori ini. Kejadian, peristiwa itu semua banyak nih di sini nih. Ada yang di paling bawah, ada yang mulai di atas dan sebagainya, ya. Seperti gudang tadi, ada yang ditumpuk di bawah, ada yang dia paling atas. Ya. Sekarang pada saat kita ingin mengingat sesuatu atau pada saat kita tiba-tiba mengingat sesuatu, sebenarnya lingkaran-lingkaran yang macam-macam warnanya ini yang berisi memori ini itu sedang diakses, ya. Jadi kalau kita mengingat satu kejadian atau peristiwa, itu kita sebenarnya pikiran kita itu secara sadar memilih dan mengaktifkan memori tertentu. Misalnya kita teringat pada saat pertama kali kita mulai merokok, atau suatu kali kita sedang pertama kali orang ini, contoh dari Ibu Hileng ya, merasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir terhadap kondisi tertentu ataupun bertemu orang tertentu, ataupun khawatir ke tempat tertentu. Begitu dia ingat sebenarnya, ini kan kondisinya tenang ya, ataupun dalam intensitas emosi yang tinggi. Misalnya yang diakses ini adalah warna hijau ini. Begitu diakses dipilih yang ini kan ingat ya di pikiran bawah sadar ya. Begitu dia mengingat apa yang terjadi, kita ulang sekali lagi. Sorry. Ya, begitu mengingat memori ini, dia akan muncul naik ke atas pikiran sadar. Ya. Dan memori itu terpisah dengan, ini saya ada katanya nggak? Emosi, kata emosi. Jadi lingkaran hijau itu sebenarnya energi. Ya. Memori itu terpisah. Nah ini penting Ibu Bapak sekalian. Ini yang menyebabkan kenapa orang bisa trauma. Mengapa orang mengingat sesuatu itu tapi kok jadi takut ataupun dia mungkin merasa gembira. Itu karena lingkaran-lingkaran di luar ini sebenarnya adalah emosi. Ini ada pemahaman baru lagi nih. Emosi itu dalam bahasa Inggris sebenarnya adalah energy in motion. Jadi memori itu sebenarnya tidak mengakibatkan apa-apa. Yang mengakibatkan sesuatu kepada orang itu karena emosi ini, energi ini, paham ya? Jadi pada saat di pikiran bawah sadar, emosi dan memori ini bergabung menjadi satu. Tapi begitu diingat, ya, menjadi di pikiran bawah sadar itu diingat, dia tuh terpisah. Emosinya muncul. Jadi kalau mengingat kejadian-kejadian tertentu, rasa khawatir mungkin jantungnya jadi deg-degan kan, ya, atau mungkin tangannya jadi bergetar, atau kakinya bergetar. Jadi sebenarnya energi itu pada saat tangan bergetar itu, energi itu ada di tangan. Nah,
energi inilah yang emosi, energi yang ada di dalam gerakan inilah ini yang sebenarnya kita ingin lepas, kita buang gitu. Ya. Jadi begitu itu dilepas, kita ingat kejadian-kejadian tertentu itu tidak lagi membuat fisik kita tidak nyaman dan sebagainya. Ya, ini agak teoritis ya, tapi paham ya. Mudah-mudahan paham. Nggak apa-apa kalau yang nggak paham, nanti suatu saat kita bisa gali lebih lanjut. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Ibu Hileng. Jadi kalau ada orang merasa khawatir, apa yang harus dilakukan? Ini boleh difoto Ibu Bapak, karena waktunya tidak cukup ya. Ini boleh nanti ditanyakan ke dalam diri masing-masing. Jadi kalau misalnya kita merasa khawatir, ya, saya akan jadi contoh ya. Jadi saya ngomong ke dalam bagian diri. Saya tahu ada bagian diri yang membuat diri saya ini khawatir. Ya. Atau contoh lainnya, saya tahu ada bagian diri yang membuat diri saya itu suka nonton film horor, misalnya. Ya. Atau saya tahu ada bagian diri yang membuat diri saya ini malas atau suka menunda. Paham ya? Jadi ini kata-katanya saya coba susun yang sederhana, jadi Ibu Bapak bisa tinggal bacakan. Tapi ingat ya, pada saat melakukan ini kondisi harus sangat rileks dan berpikir logisnya diminta pinggir dulu, gitu ya. Kemudian nanti itu kan ada jawaban. Oke, saya tahu ada bagian diri membuat diri saya khawatir. Benar? Ya, benar atau tidak? Biasanya ada yang jawab ya. Ya. Kalau ada iya, berarti respon komunikasi bawah sadar ini direspon oleh bagian diri kita tersebut. Oke. Kalau tidak, bagaimana? Ya, kita coba negosiasi. Ya, negosiasi bagaimana? Ya, coba dalam kondisi lain kali waktu yang lebih rileks lagi. Mungkin saja kurang rileks. Ya, tanyakan lagi. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah jawab iya, benar ada. Kita tanya, apakah saya boleh berbicara dengan bagian diri yang membuat saya khawatir? Itu bisa dijawab ya, bisa dijawab tidak. Ya. Kalau dijawab ya, bagus. Kita lanjutkan. Ya. Tapi untuk hari ini kita tidak membahas kalau jawabannya tidak dulu ya, karena waktunya tidak cukup. Nah, kalau dijawab, oh boleh, ya udah, kita lanjutkan ketiga. Terima kasih ya, bagian diri yang membuat saya khawatir ini sudah mau berbicara dengan saya. Ya. Terus juga ucapkan terima kasih. Ini sorry, saya agak kurang kata-katanya. Terima kasih kepada bagian diri yang membuat khawatir ini, ya, yang sudah menjaga Agus dengan baik. Misalnya saya ngomong dengan diri saya sendiri ya. Jadi karena dia sudah mau berbicara, saya ngomong terima kasih ya bagian diri yang membuat Agus khawatir ini sudah mau berbicara dan sudah menjaga Agus dengan baik selama ini. Jadi ini benar-benar kita terima kasih loh ke bagian diri. Kenapa? Karena tujuannya satu, mereka ingin membuat kita, memberikan kita kondisi yang paling baik menurut dia. Oke, sudah ya? Sejauh ini paham ya? Kalau sudah, Halo, Agus. Halo. Signalnya kali, Bu Eleng. Iya, signalnya ya. Lagi hujan besar. Oh, laptopnya habis baterainya, lagi di-charge dulu.
Mohon maaf, terputus tadi. Baterai habis. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begitu, sudah terima kasih. Nomornya juga saya salah. Oke. Jadi kita sampaikan lagi, lanjutkan. Bagian diri ini tentu punya maksud atau tujuan membuat saya rasa khawatir, ya, atau melakukan ini. Kita tanya, boleh tahu tujuannya apa? Ya. Sangat mungkin dia bisa memberikan jawaban, iya, supaya kamu itu nggak terlalu banyak mikir, ya. Atau mungkin iya, supaya kamu itu jangan melakukan suatu hal tertentu lagi, ya. Misalnya ini orang yang sering khawatir kalau dia bertemu bosnya, ya. Sangat mungkin dia suka menunda melakukan pekerjaannya, jadi dia khawatir terus, ya. Jadi dia bikin bagian diri ini membuat khawatir supaya orang ini harus disiplin. Caranya adalah membuat rasa khawatir. Banyak contoh, ya. Nah, kemudian teknik berikutnya adalah negosiasi. Jadi sebenarnya ini juga kita perlakukan bagian diri itu mungkin seperti anak kita ataupun orang-orang yang kita ingin dia berubah. Jadi kita negosiasi. Jadi kita bilang, boleh nggak supaya saya nanti lebih disiplin, kamu ingatkan saya saja untuk menjadi disiplin, tapi tanpa membuat saya khawatir, ya. Ataupun dengan teknik-teknik negosiasi lainnya lagi, ya. Tapi memang ini perlu dilatih. Jadi pengalaman ibu bapak dalam bernegosiasi dengan orang-orang atau mendidik orang lain tentu sangat penting di sini, ya. Sekarang yang harus kita edukasi itu bagian diri kita. Misalnya kalau orang yang mungkin agak sulit tidur, ya. Jadi kita akan tanya bagian diri membuat sulit tidur itu apa, ya. Kemudian dia tanya, oh iya, saya bikin dia sulit tidur karena ada tujuan supaya dia selalu waspada, supaya dia selalu terjaga. Ternyata kalau digali, kenapa? Karena mungkin orang ini pernah mengalami pada saat ketiduran dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya, ya. Jadi kita bilang, dia takut apa misalnya? Kita bilang, boleh nggak sekarang saya itu kalau tidur dalam kamar terkunci, jadi aman dan sebagainya. Jadi kita bisa sampaikan ke bagian diri ini. Jadi saya pastikan kamar terkunci dan saya bisa keluar masuk dengan nyaman tergantung keinginan saya. Jadi bisa nggak kamu bantu saya untuk tidur dengan tenang? Karena tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kita juga bisa tanyakan, biasanya kadang-kadang dia akan memberikan satu jawaban-jawaban yang mungkin kita sendiri tidak paham. Tidak ingat sebenarnya, atau mungkin tidak sadar. Nah, atau yang keenam, kita juga bisa lakukan sugesti. Pada saat seperti itu, bilang aja, minta izin, boleh tidak saya setelah negosiasi, ya, saya juga mau dalam kondisi rileks ini, saya dengarkan audio-audio relaksasi yang positif. Entah itu dengar doa ataupun ceramah dari pendeta, dari biku, ataupun motivasi-motivasi yang berguna, ya, untuk menghilangkan rasa khawatir, itu juga sangat bagus, ya. Setelah itu kalau dibilang mau, ya udah kita dengerin. Kalau dibilang nggak mau, nah kita boleh tanya kenapa nggak mau dan sebagainya. Jadi nomor 5 nomor ini tidak ada yang bisa ajarkan, ya. Ini harus yang dari pengalaman, kita mungkin coba bertanya ataupun dari mereka yang sering lakukan ini. Dan yang ketujuh, setelah selesai kita terima kasih kepada bagian diri sudah mau berkomunikasi ataupun melakukan apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya malam ini tujuannya adalah fokus melakukan yang ke-8 hal ini. Sorry tadi nomornya ini saya harusnya ganti nomor 5, 6, 7, 8 ya. Demikian Ibu Wileng dan Ibu Bapak teman-teman semuanya. Nah ini sebenarnya ada PPT saya contoh tadi untuk menjelaskan pertanyaan Ibu Olga nih. Misalnya menghentikan kebiasaan buruk yang sudah tertanam apa? Ada yang kecanduan alkohol, suka menunda, mudah marah, suka berjudi. Ini saya waktu itu bawakan di salah satu sharing komunitas relawan Seci, ya. Jadi saya pakai pendekatan Seci itu. Jadi saya bahas lagi nih. Ini sekalian untuk Ibu Olga sebentar ya Ibu ya. Jadi misalnya pikiran sadar bilang berjudi tidak baik, minuman keras menghilangkan kesadaran. Tapi kan si pikiran bawah sadar bilang
Berjudi itu bisa kasih kita uang besar loh. Alkohol itu bisa bikin kita bahagia loh. Ya, itu pikiran bawah sadar bilang. Jadi kalau mau berhenti nggak bisa dia, karena pikiran bawah sadar itu jauh lebih kuat. Nah, apa yang dilakukan? Nah, ini kuncinya sebenarnya Ibu Olga ya. Kalau saya pakai pendekatan di contoh-contoh di komunitas relawan seci adalah misalnya orang yang tidak mau bervegetarian, apa sih hambatannya? Nah, ini cara-caranya. Ada 5 cara itu ya. Cuman hari ini saya tidak kupas. Oke, ini data nggak usah hari ini. Demikian Ibu Bapak sekalian, mohon maaf agak campur-campur karena kadang-kadang saking antusiasnya saya beri ini informasi ini penting. Tapi mungkin dalam penyampaiannya jadi lompat-lompat. Jadi hari ini malam ini adalah 2 halaman ini yang paling penting. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi ini tentu bagi kita merupakan satu hal yang baru ya. Mencoba untuk self-talk, bicara kepada diri kita sendiri. Nah, tentunya nomor 1 nanti buat PR kita adalah kita coba pikir kita mau bicara mengenai atau dengan bagian diri kita yang seperti apa gitu. Kira-kira gitu ya Pak Agus ya? Ya, bisa juga. Kita mau bicara dengan bagian diri kita yang suka menunda-nunda, atau mau bicara dengan bagian diri kita yang suka sedih, ya, atau yang suka gelisah gitu. Nah, kalau sudah itu tentu yang tahap kedua adalah kita berusaha untuk masuk ke kondisi yang rileks gitu ya, kira-kira ya. Betul. Untuk melakukan itu kondisi rileks sangat dibutuhkan. Jadi kita jangan tegang dan juga jangan punya target bahwa sekali ini kita pasti berhasil. Setuju, Ibu Hilang, setuju. Ya. Jadi namanya kan kita latihan. Jadi kita akan coba untuk gitu, dengan senangnya kita menemukan apa yang sedang kita mau cari dari dalam diri kita untuk kita komunikasikan. Yang kedua, untuk itu kita untuk berlatih untuk supaya rileks. Lalu yang ketiga kita pakai skrip yang dari Pak Agus tadi itu ada 7 hal, 7 poin yang kita bisa pakai untuk membantu kita berlatih bicara dengan diri kita sendiri. Saya pikir kalau ini kita latih, satu saat kita akan dengan semakin lama mungkin akan semakin mudah bagi kita untuk self-talk ya. Ya, betul. Karena dengan bagian diri kita. Saya kira seperti itu ya. Ya, betul. Self-talk, boleh sedikit tambahan juga Ibu Hilang. Jadi self-talk itu juga bisa saja tidak perlu untuk yang masalah. Bisa juga mengajak mengingat hal-hal yang baik ya. Jadi mengingat hal-hal yang baik itu juga sangat penting buat kesehatan tubuh kita. Misalnya Agus, saya pengen bicara dengan bagian diri Agus pada saat berusia di SMA, mungkin pada saat sedang suka main basket ya. Saya bisa panggil, saya ajak. Saya ingin bicara dong dengan bagian diri Agus yang suka main basket atau bagian diri Agus yang pada saat berusia 15 atau 16 tahun lagi main basket gitu. Ya udah. Gimana kamu rasanya? Iya nih saya happy dan sebagainya. Ya. Ada satu catatan penting, pada saat kita mengingat sesuatu, pada saat kita merasakan kembali sesuatu, pikiran bawah sadar itu menganggapnya itu peristiwa saat ini, ya. Jadi pada saat kita mengingat kembali, merasakan kembali sesuatu yang happy dalam hidup kita, otak kita itu langsung memproduksi hormon-hormon tadi, dopamin, serotonin, endorfin, ya. Jadi itu sangat penting. Jadi kondisi-kondisi relaksasi kita diskusi dengan self-talk. Tapi lakukan sekali lagi dalam kondisi relaks dan kalau bisa private ya. Soalnya kalau dilakukan di umum nanti orang pikir kita ngapain lagi.
Demikian, terima kasih. Oke, jadi ada satu tambahan ya. Ini juga bisa kita lakukan kalau istilah saya investasi di dalam diri kita, perasaan bahagia yang nanti bisa membuat kita ya tadi memproduksi hormon-hormon yang baik yang membuat kita menjadi sel-sel kita menjadi sehat dan seterusnya. Ya. Kira-kira gitu ya. Jadi tidak selalu kita fokus untuk yang negatif, tetapi kita juga bisa untuk yang positif. Dengan pemahaman ini kita juga hindari mengingat kembali kata-kata maki-makian orang, mungkin kata-kata orang yang tidak yang bermaksud menyakiti kita. Kalau kita ulang-ulang terus di sini ya repetisinya, siapa yang rugi? Kita. Orang itu mungkin mengucapkan sekali, tapi kita putar terus di otak kita, di pikiran kita sampai 1000 kali, kita rugi. Ya. Terima kasih. Investasi yang negatif ya. Ya betul. Setuju, investasi. Positif dan negatif. Oke, teman-teman ada lagi yang mau tanya atau kita siap untuk mulai berlatih? Bu Eleng masih sering ke Bali kayaknya nih kalau begini. Ayo, Kita harus ke Bali, lebih rileks. sepertinya begitu Bu Lika. Oke, teman-teman, semoga penyampaian Sosyong Agus tadi memberikan satu gambaran yang lebih jelas dan membuat kita eager bersemangat untuk mencoba ya. Kan di sini tempat kita untuk mulai dari nol lalu belajar bersama-sama. Jadi nanti kita akan saling sharing. Jadi nggak usah pakai target, tapi yang jelas kita mulai sesuatu. Dan dengan senang, dengan rileks. Saya kira itu. Terima kasih kepada Sosyong Hengki. Ada mau ditambahin Sosyong Hengki? Enggak dulu Bu Eleng. Terima Belum, kasih. Jadi pendengar dulu untuk Pak Agus. Terima kasih. Disimpan untuk minggu depan, Bu. Terima kasih. Oke, semuanya selamat malam. Terima kasih juga Sosyong Hengki. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Hila yang kesempatannya, teman-teman, Ibu Bapak sekalian. Salam sehat, istirahat. Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Bu Terima kasih Pak Eleng. Engki. Terima kasih Pak Bu Wileng. Terima kasih.